selamat datang di podcast Umitra Fakultas Komputer Prodi Sistem Informasi. Bersama saya Rena Mitayola dari Fakultas Komputer Prodi Sistem Informasi semester 3. Oke, podcast kali ini mengangkat tema tentang alumni bercerita mahasiswa bersiap. Dalam sebuah ruangan, berbagai kisah nyata alumni tentang perjalanan kuliah, tentang dunia kerja dan strategi agar mahasiswa siap menghadapi masa depan di bidang teknologi. Oke, dan hari ini kita sudah kedatangan alumni inspiratif dari Fakultas Komputer. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Silakan Kak, perkenalkan diri, jurusan, dan tahun kelulusan dari Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia. Oke, perkenalkan nama saya Devris. Nama lengkapnya Devris Dwi Februaris, dari Prodi Sistem Informasi, tahun kelulusannya 2023. Oke, untuk posisi saat ini apa sih kesibukan kakak dan kakak bekerja di bidang apa? Alhamdulillah, sekarang kerjanya ada di bidang pendidikan juga. Saya seorang guru yang mengajar di sebuah SMK di wilayah Natar, SMK Swadipa 1 Natar. Selain mengajar, saya juga punya kesibukan di luar, untuk memiliki sebuah usaha di bidang dokumentasi, terutama ada di bagian booth, foto booth. Jadi itu yang bisa menjadi peluang juga ya pada akhirnya ada di bidang teknologi juga. Kalau boleh spill sedikit, nama usahanya itu Infinity Booth. Untuk kesan awal kuliah kakak, apa yang paling kakak ingat pertama kali kuliah dari Fakultas Komputer ini? Yang paling diingat pertama kali itu ngeliat kampusnya pinggir jalan, aksesnya enak, dan bisa dibilang juga dekat dari rumah. Kebetulan rumah di sini di Raja Basah gitu. Dan melihat kampusnya megah gitu ya, gede, dan ada beberapa prodi-prodi juga yang bisa menjadi pilihan nanti. Ya poinnya ada di pusat kota, Bandar Lampung, pinggir jalan. Dan untuk tantangan kakak saat kuliah, apa sih tantangan terbesar kakak saat kuliah dulu? Nah ini nih, kalau untuk tantangan, alhamdulillahnya saya ini lulusan era COVID ya. Jadi pertama kali kuliah itu cuman kedapatan tatap muka 2 semester kalau nggak salah. Terus di semester ketiga itu udah mulai masuk pandemi COVID Indonesia, dan di Bandar Lampung pun sudah masuk. Jadi Indonesia pun membatasi akses untuk berkegiatan. Maka di era itu pun perkuliahan juga dibatasi, maka dilaksanakanlah yang namanya kuliah daring. Itu kok bisa dibilang sih awalnya gimana ya kuliah kok daring gitu, pakai handphone, pakai Zoom. Tapi ketika yang terjadi, dosen aktif. Yang saya senang itu dosen aktif, jadinya bisa membuat suasana jadi lebih asik, lebih enak perkuliahan walaupun daring. Jadinya itu tetap berjalan dengan maksimal. Itu mungkin tantangan terbesar ketika di era saya, mungkin yang kebanyakan gitu. Oke, kakak kan kuliahnya waktu di masa pandemi. Nah, tantangannya itu, cara mengatasi tantangannya itu bagaimana sih kak? Cara mengatasinya itu kan kita nggak berkegiatan ya, jadinya jadi kayak males-malesan juga gitu di rumah, nggak boleh kemana-mana gitu. Dan itu mungkin salah satunya cara untuk menghilangkan rasa males itu. Apalagi males kalau ngeliat teman udah ngabarin nanti kuliah jam 3 Zoom gitu loh. Nah itu yang kadang tuh bikin males gitu. Mana ya cara membangkitkan semangat kuliah daring ini, yaitu begitu sudah mulai kuliah daring, karena dosen yang membawakan perkuliahan daring itu sangat asik gitu kan, bisa membuat suasana lebih cair ketika perkuliahan daring. Jadinya antara kuliah tatap muka dan kuliah daring pun itu bisa berjalan dengan maksimal. Maka salah satu dari untuk mensiasati perkuliahan di zaman daring itu, jadinya nggak males nunggu informasi dari teman-teman dan dosen ketika di era itu. Oke, baik. Untuk mata kuliah kunci, mata kuliah yang menjadi bekal utama untuk di dunia kerja itu bagaimana Kak? Kalau
dibilang mata kuliah kunci, bisa di era sekarang ini kita udah teknologi sangat tinggi ya, pesat ya perkembangannya. Apalagi kalau bisa dibilang dikit-dikit AI, ChatGPT itu bisa banget tuh sekarang. Bahkan saya sebagai guru pun itu kadang merasa ini lama-lama nanti peran guru bisa digantikan nih dengan AI. Nah maka sebagai mahasiswa yang sedang aktif sekarang ada di semester 3, itu kalau bisa dibilang kuliah kuncinya itu yang pertama untuk kita bisa mengikuti perkembangan zaman yang harus dipelajari dan bisa dipelajari itu adalah pemrograman. Kenapa? Karena ya AI membutuhkan pemrograman gitu loh, orang-orang yang ahli di dalam bidang pemrograman, algoritma, terus sistemnya seperti apa nantinya. Nah, itu mungkin sistemnya bisa di sistem analisis, sistem basis data tuh kalau kita bicara tentang mata kuliah kunci. Nah itu yang nantinya bisa ngikutin perkembangan zaman untuk di era sekarang. Oke, transisi ke dunia kerja itu apa sih Kak perbedaan paling terasa antara dunia kuliah dan dunia kerja? Kalau bisa dibilang terasa banget ya. Ketika kita di dunia kerja itu apa sendiri gitu. Apa sendiri kita. Jadi kalau bisa dikomparasi dengan kita berada di dunia perkuliahan itu, masih sering diomelin dosen, diingatkan dosen gitu kan. Kita kan apalagi misalkan kamu gimana nih tugas belum selesai, jadi besok ada deadline. Nah kalau untuk di kerjaan kita nggak ada yang begitu ya, jadi kita harus tanggung jawab masing-masing terhadap kerjaan kita jadinya kan. Nah itu yang harus bisa mulai dibangun untuk mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang. Jadinya ketika nanti dari dunia kuliah beradaptasi dengan dunia kerja itu perbandingannya ya lumayan jauh gitu. Oke, dan skill yang kurang bisa dari mahasiswa itu skill yang sering diremehkan mahasiswa, padahal itu paling penting di dunia kerja itu apa sih Kak? Kalau berbicara tentang skill itu bisa jadi urusan nomor 2 ya. Tapi yang paling penting itu yang pertama kesadaran diri dulu harus dibangun gitu. Terhadap apa? Terhadap etika, terus itu. Karena kita percuma punya ilmu tinggi tapi adab nggak punya gitu kan. Karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Terus yang kedua itu mungkin inisiatif kerja gitu loh. Di kayak kamu juga sekarang ya harus butuh yang namanya inisiatif gitu. Kalau misalkan dikasih dosen suruh memecahkan masalah nggak bisa pecah itu karena apa? Ya karena kurang inisiatif gitu kan. Nah itulah yang harus menjadi bekal untuk mahasiswa zaman sekarang itu tuh, gimana caranya nanti inisiatif itu ya bisa dibawa mereka ketika dunia kerja. Mungkin itu. Oke, untuk kesalahan awal karir, kesalahan yang sering Kakak lakukan waktu masih kuliah itu apa saja sih Kak? Kalau ketika di era kuliah ya, kesalahan karirnya dulu sih rada males-malesan juga ya kuliahnya ya. Jadi kalau ada beberapa mata kuliah yang saya nggak suka gitu, saya juga males gitu untuk belajar. Tapi kita harus belajar, harus wajib belajar gitu. Gimana caranya nanti ilmu yang sudah diberikan dosen itu bisa bermanfaat pada akhirnya gitu kan. Nah kalau misalkan itu nantinya mau dibawa ke dunia kerja, ya mungkin kita sebagai lulusan sarjana gitu punya ekspektasi yang tinggi terhadap fee yang bakal kita dapetin gitu kan. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi kesalahan utama ketika kita baru lulus fresh graduate. Gimana caranya ya nanti saya bisa dapat kerja tapi dengan fee yang sesuai dengan gelar saya gitu. Nah itu mungkin bisa menjadi sebuah kesalahan karir juga tuh. Makanya kita dari bawah dulu mencoba banyakin jam terbangnya dulu, dibanyakin pengalamannya dulu. Jadi nantinya ketika kita mencoba untuk mencari batu loncatan yang lain, misalkan dari perusahaan 1 ke perusahaan 2, perusahaan 2 udah percaya dengan kita bahwa kita udah punya jam terbang yang bagus, terus punya skill yang mumpuni gitu ya. Nah, mungkin itu.
Oke, baik. Selanjutnya, hal yang harus disiapkan mahasiswa nih. Menurut kakak, apa saja yang harus disiapkan mahasiswa sejak sekarang ini? Yang harus dipersiapkan itu kalau kita berbicara untuk persiapan mereka setelah lulus dari perkuliahan ya, ya mungkin bekal tadi yang pertama karakter yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Karakter itu ada attitude, ada etika, terus yang kedua juga ada inisiatif. Yang paling lebih-lebih nanti bakal dilihat di dunia kerja gitu kan, seberapa awareness mereka terhadap bidang yang lagi mereka mau kerjakan gitu kan. Nah itu mungkin bisa blank bisa menjadi membangun portofolio. Jadi persiapan mereka itu jadi banyakin portofolio mulai dari sekarang, dibanyakin aja portofolionya mulai dari segi mereka tadi dari tugas-tugas mereka itu tuh bisa dijadikan sebagai portofolio. Portofolio seperti apa? Ya misal ketika di sistem informasi itu adalah bagian, kalau bisa dibilang gini, ada sistem informasi, ada teknik informatika. Sistem informasi ini yang mungkin yang buat bumbu ya, dan untuk yang masaknya itu adalah teknik informatikanya. Jadi untuk di sistem informasi itu lebih kayak kita kalau di bidang teknologi, website contoh misal, gimana caranya nanti website itu terbangun ketika bisa lebih user friendly. Nah itu kan harus dibangun dulu tuh, jadinya harus dirancang perencanaannya seperti apa. Itu kan ada di mata kuliah juga kan, ada di mata kuliah, dan itu bisa dijadikan sebagai portofolio lanjutan ketika si program user, gimana caranya website itu bisa jadi user friendly, ya kita ngebangun dari user interface-nya dulu, misal lebih menarik di era sekarang atau enggak gitu kan. Nah itu mungkin lebih bisa dan relevan ya mungkin ya untuk di kedepannya nanti dijadikan sebagai portofolio untuk di mahasiswa. Oke, tadi kan hal yang harus disiapkan nih untuk semester ideal bagi mahasiswa itu dari semester kapan, Kak? Kalau semester ideal sih target ya mungkin ya, ada target itu ada di semester 4 mungkin. Kalau saya sih tipikalnya gini, masih era PKL, masih ada era PKL, jadi di PKL itu waktunya kita untuk mengeksplorasi lah yang bisa dijadikan sebagai landasan dari pertanyaannya tadi. Mulai ideal itu semester berapa ya? Berarti terbilangnya di semester 4 gitu ya. Oke, mulai dari PKL gitu ya, Kak. Ya. Oke, selanjutnya untuk peran organisasi dan UKM, apakah peran organisasi itu sangat penting, Kak? Kalau dibilang penting, sangat penting. Kenapa? Karena di perkuliahan ini ya kita apa-apa diminta untuk lebih mandiri ya. Nah maka dari peran organisasi itu bisa menambah relasi, kita bisa belajar public speaking dengan baik gitu loh. Jadi banyak ilmu yang kita bisa dapatkan di organisasi itu. Selain pembahasan di forum, kita kan bisa ketemu dengan forum dari kampus-kampus lain gitu loh. Nah itu yang dijadikan sebagai relasi ataupun nantinya dijadikan sebagai batu loncatan juga. Misalkan relasinya banyak, ketika udah relasi banyak, kita dilihat sama orang-orang yang benar-benar tahu kita gitu. Oh ya udah, gitu. Ya udah yang saya maksud itu orang udah tahu siapa kita gitu loh, karena kita aktif dari organisasi tadi. Oke, untuk tips bangun portofolio, bagaimana cara membangun portofolio dengan baik saat kita masih kuliah? Membangun portofolio dengan baik ketika masih kuliah harus benar-benar paham terhadap mata kuliah yang sedang kita laksanakan. Dalam arti kata yang saya bilang tadi, kalau misalkan kita lagi belajar tentang sistem, ya kita harus tahu dari akar sampai ke pohonnya nanti, sampai tumbuh pohon gitu loh. Jadinya kita mempelajari bahwa ya di sistem itu tuh ada yang harus
diawali seperti ya kita perencanaan, terus gimana caranya nanti pada akhirnya si sistem yang sudah kita buat melalui website tadi itu bisa menjadi lebih user friendly, yang mudah digunakan untuk orang dan tampilannya pun menarik, itu yang bisa dijadikan sebagai bekal portofolio juga untuk ketika mahasiswa masih dalam tahap belajar di kampus. Oke, dan untuk sertifikasi Kak, apakah perlu mahasiswa untuk sertifikasi ini? Sertifikasi itu legalitas ya, legalitas bahwa mereka itu tuh sudah mengikuti beberapa event, terutama di bidang pendidikan. Kalau untuk di universitas itu mungkin mengikuti workshop, dan ketika ada pelatihan ataupun pelatihan gitu mungkin ya. Nah itu ya nanti bisa dijadikan bekal mereka juga bahwa oh ini ilmunya udah nggak bisa diraguin karena dia aktif ngikutin beberapa event, misalkan event tentang pendidikan yang ada di sistem informasi. Dari apa kita tahu ya? Dari sertifikat tadi. Oke, ini untuk pesan mahasiswa aktif nih Kak. Apa pesan utama untuk mahasiswa aktif Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia ini? Pesannya mungkin yang pertama, jangan males buat mahasiswa zaman sekarang. Karena belajar itu kan kita sampai kapanpun. Jadinya pesan yang paling utama, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajar, kalau saya sebagai guru sering menyampaikan juga ke anak didik saya, kita belajar ya sampai mati gitu. Kita belajar sampai mati, jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, itu yang pertama. Terus yang kedua, bangun karakter kalian. Gimana caranya kalian itu bisa berdiri nantinya di atas kaki kalian sendiri. Itu yang paling utama tuh. Jadi kalian harus punya prinsip dalam hidupnya terhadap perjalanan hidup ketika nantinya kalian bisa berkehidupan di luar gitu, jadi survive di luar gitu. Terus selanjutnya mungkin adab itu yang paling utama gitu. Karena kita punya ilmu tinggi tapi nggak punya adab, percuma. Itu mungkin pesan dari saya buat adik-adik mahasiswa yang masih aktif sekarang. Oke, itu kan untuk pesan mahasiswa aktif. Ada juga nih pesan untuk mahasiswa tingkat akhir ya. Kalau untuk mahasiswa tingkat akhir, semangat untuk menggapai impian, menggapai cita-cita. Lebih banyak ngobrol sama dosen PA, konsultasi sama dosen PA, gimana caranya nanti hasil dari tugas akhir berupa skripsi. Dan ada beberapa, kalau di kita ya ada tugas akhirnya gitu, misalkan buat website ataupun buat produk gitu kan, itu bisa maksimal nanti. Intinya lebih semangat lagi untuk di mahasiswa tingkat akhir. Oke, terima kasih. Dan ini terakhir nih, pesan untuk calon mahasiswa, mengapa kita harus memilih prodi sistem informasi dari Fakultas Komputer Universitas Mitra Indonesia? Kalau ditanya kenapa harus memilih prodi sistem informasi, harus. Karena kita sekarang sudah ada di era teknologi yang sangat tinggi, masif, sangat pesat gitu. Harus melek teknologi anak zaman sekarang. Jadi kalau bisa kita dikit-dikit tadi yang sudah saya bilang ada AI. Nah gimana caranya kita bisa mengontrol itu? Tapi kita harus punya ilmunya. Biar kita nggak dikendalikan dengan teknologi juga, maka kita harus punya ilmunya. Karena nanti pada akhirnya kalau kita melihat perkembangan teknologi itu, peran manusia itu bakal digantikan dengan teknologi. Nah itu yang harus lebih banyak dipelajari untuk anak-anak zaman sekarang. Apalagi anak-anak SMK yang memilih jurusan TKJ itu, nah itu nanti dilanjutkan ke fakultas komputer juga gitu, yang ada di Umitra, keren gitu kan, sistem informasi ada, terus ada informatika, itu harus tahu lah
bahwa di era sekarang itu perkembangan teknologi itu semakin maju. Oke, terima kasih Kak untuk cerita dan isinya untuk Kak Devris, dan semoga alumni bercerita mahasiswa bersiap ini bisa menjadi bekal dan motivasi untuk seluruh mahasiswa Fakultas Komputer Prodi Sistem Informasi Universitas Mitra Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.